Kalau Pancasila dirubah, kan gitu, terus atasan diam, atau atasan mendukung itu bisa dilawan. Itu bisa dilawan. Pancasila, kita sebut Pancasila. Apabila ini dirubah menjadi 3 sila atau 1 sila, maka itu bukan lagi negara kesatuan Indonesia, bubar negara ini. Melaporkan kepada saya, Pak, kemarin anak saya yang kuliah di UI semester 2 menanyakan kepada saya, siapa sih Aidit itu? Kaget saya. Semester 2 mahasiswi Nggak tahu Aidit. PKI telah dibubarkan tahun 65-66. Jangan ada isu-isu sedikit langsung di medsos terutama. Komunis tidak akan mati, hidup seperti setan. Jadi begini, kita pernah mengalami masa kelam pada saat terjadinya Gestapo. Kemudian saya terkejut saat asintel saya, Majen Beni, yang sekarang masih menjabat asintel, melaporkan kepada saya, Pak, kemarin anak saya yang kuliah di UI semester 2 menanyakan kepada saya, siapa sih Aidit itu? Kaget saya. Semester 2 mahasiswi Nggak tahu Aidit. Setelah saya telusuri, ternyata sejak 2002 maksimalnya 2004 pelajaran sejarah tentang G30 SPK itu sudah tidak ada. Ini sangat berbahaya. Anak bangsa tidak tahu sejarah. Kalau terlena kejadian sebenarnya bisa terjadi. Maka agar jangan sampai terjadi lagi kejadian yang sangat kelam tersebut, perlu sejarah diberikan pelajaran lagi. Tetapi saya tidak punya kewenangan, maka saya ambil jalan pintas. Nonton film itu adalah jalan pintas pembelajaran sejarah yang enak ditonton begitu. Itu saja maksudnya, tidak menyudutkan siapapun juga. Jadi bahwa isu kebangkitan PKI bukan hantu yang dibangkit-bangkitkan, Pak ya? Memang Bukan dibangkit-bangkitkan, tetapi manakala ada indikasi yang sangat berani mengatakan saya bangga dengan PKI dan lain sebagainya, itu kan warning harusnya. ya. PKI telah dibubarkan tahun 65-66. Jangan ada isu-isu sedikit langsung di medsos terutama. Kita lihat ya, kita nggak usah macam-macam gitu ya. Coba lihat dia ada pakai baju kaos, pawai-pawai, kemudian bubarkan teritorial, kemudian ke nginjek-injek patung pahlawan revolusi, kemudian lain-lain. Itu kan kelihatan menunjukkan diri. Isu kebangkitan PKI bukan hantu yang dibangkit-bangkitkan, Pak ya? Memang Bukan dibangkit-bangkitkan, tetapi manakala ada indikasi yang sangat berani mengatakan saya bangga dengan PKI dan lain sebagainya, itu kan warning harusnya. Ini sesuatu yang sangat berbahaya karena komunis tidak akan mati, hidup seperti setan. laten. Ya bagi orang lain, itu berarti, tapi karena saya adalah Panglima TNI yang selalu harus berpikir tentang keselamatan bangsa, jangan sampai kejadian itu terulang, maka perlu saya mengingatkan. Sodrun ya, bilangnya itu pojok kadrun. Kadrun itu kadal gurun, itu istilah PKI. Kadrun itu istilah PKI ketika ingin membunuh para kiai, namanya kadrun. Kadrun itu istilah PKI zaman tahun 60-an dipopulerkan. Kadrun, berarti sasaran mau dibunuh sama PKI. PKI julukinya menjadi kadrun, kadal gurun, habaib, kiai yang mau dibunuh maka dipanggil kadrun, udah diintai. Dan kita jangan ikut-ikutan, kadrun, sodrun, ganti sodrun, cok kadrun. Kadrun itu istilah PKI tahun 60-an ketika mau membunuh habaib, mau membunuh kiai, namanya kadrun. Buka sejarah lah. Oh iya, kalau ada sesuatu yang baru itu ya, terus, oh iya kadrun. Cari dulu dari mana ini asalnya ini. Halo, kadrun. Ternyata ini setelah di era tahun 60-an digunakan oleh PKI ketika ingin membunuh para kiai. Mau guru ngaji, mau dibunuh dengan kata-kata kadrun, kadal gurun. Dari kadal gurun apa? Orang yang membawa risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati, sengaja melok-melokan. Istilah orang sekarang ini misinya udah misi pelengkap. Tinggal menunggu waktu aja mau bunuh kami para itu.
82% tidak percaya komunis bangkit. Ya kan? Wajar, karena mungkin yang disurvei adalah generasi muda tersebut. Ini sesuatu yang sangat berbahaya, karena komunis tidak akan mati, hidup seperti setan, Laten. maka sejarah tidak boleh terputus. Pelajaran sejarah yang saya lakukan kalau saya menulis buku, siapa yang mau baca? Maka yang paling praktis adalah melihat film ini sebagai pembelajaran sejarah. Kalau Pancasila dirubah, kan gitu, terus atasan diam, atau atasan mendukung itu bisa dilawan. Contohnya dalam G30 SPKI, ya kan, Dakul Untung. Wah, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 mengatakan bahwa dasar negara itu sebagai berikut: 1, ketuhanan yang Maha Esa, dan seterusnya kan sampai yang 5. Pancasila, kita sebut Pancasila. Apabila ini dirubah menjadi 3 sila atau 1 sila, maka itu bukan lagi negara kesatuan Republik Indonesia, bubar negara ini. Nah, itu yang tidak boleh. Maka saya bangkit karena saya telah bersumpah setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Ini sumpah saya sebagai seorang manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apabila saya tidak melaksanakan itu, selesai. Kan gitu kan? Dosa saya luar biasa. Itu saja. Kedepannya seperti apa gerakannya, Pak, dan juga solusinya? Kedepannya seperti apa setelah adanya deklarasi ini? Ya, kami mengharapkan kehidupan bangsa kita lebih baik lagi. Apakah Gitu ya. nanti akan mengarah ke parpol? Ya, saya tidak. Jadi ingat, kalau kami ini akan berubah menjadi parpol, pasti saya tidak akan ada di situ. Yang saya sampaikan adalah mengingatkan kepada seluruh anak bangsa tentang sejarah kelam, di mana ideologi Pancasila akan diganti dengan ideologi komunis. Dan saya dengan keyakinan saya menyampaikan ini dengan landasan-landasan yang benar. Apabila itu ada yang mengatakan saya provokasi dan tidak pertanggungjawaban, saya siap mempertanggungjawabkannya. Tapi alangkah anehnya, orang berbuat baik dan benar untuk mengingatkan bangsa dianggap provokasi. Pasal mana itu, bahasa mana itu? Apa sebenarnya target utama seorang Gatot Nurmantio, purnawirawan, tapi tetap memberikan statement seperti ini? Bukan target, tetapi naluri saya mengatakan bahwa sebenarnya, Rosi, korban yang banyak itu adalah umat Islam dan para ulama sejak 48 dan seterusnya sampai 68 terakhir di Blitar Selatan. TNI juga banyak, PKI juga banyak. Tetapi umat Islam dan TNI dia tidak punya dendam. Buktinya Richard Channing, aku bangga anak PKI, nggak diapa-apain. Tetapi PKI mereka selalu berkumpul bersama-sama membuat kegiatan-kegiatan. Buktinya, sejak selesai reformasi, dulu zamannya Rosi dengan saya sekolah, pelajaran pokok agama, bahasa Indonesia, civic, budi pekerti, ada pelajaran pokok, mendapat merah, tidak naik kelas. Ada pelajaran tentang Pancasila, sejarah Pancasila. Itu semuanya dihapuskan. Bukan jadi pelajaran pokok, bahkan pelajaran tentang Pancasila, pemberontakan G30 SPKI dihapuskan. Ini kan yang bisa melakukan seperti ini kalau bukan kekuatan luar biasa, siapa lagi itu? PKI. Makanya Rosi, ya, kalau sekarang diadakan survei generasi milenial, pasti lebih 80% mereka tidak percaya PKI bangkit. Pak Gatot mempercayai, meyakini masih ada gerakan-gerakan untuk membangkitkan PKI? Ada tanda-tandanya, jelas ada kok. Rikal Citaning aja ngomong ada sekitar 15-20 juta dan akan rekonsiliasi, bahkan TAP MPR nomor 25 tahun 66 pun akan diganti. Apa itu bukan PKI? Nah, kalau ini tidak diingatkan di dalam era keterbukaan seperti ini, tidak sadar, tiba-tiba terjadi lagi peristiwa kelam dengan korban banyak. Saya sebagai purnawirawan, apakah saya salah mengingatkan ini kepada anak bangsa? Apa yang dikatakan oleh Pak Gatot ini sesuatu yang sangat serius, karena Pak Gatot mengatakan bahwa gerakan untuk membangkitkan PKI itu masih nyata dan real di masyarakat kita. Bukankah negara-negara seperti Rusia, China yang sudah menjelma menjadi kapitalis, paham komunisme itu tidak lagi laku dijual? Apa yang membuat seorang Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio meyakini paham itu masih bisa dibeli, masih bisa termakan oleh masyarakat? Rosi, silakan ke Tiongkok. Apakah tidak ada komunis di sana? Partai komunis yang berkuasa di sana.
Masih ada di sana. Semua lewat Partai Komunis, apapun pakai Partai Komunis. Bahkan di sini pun belajar ke sana. Untuk apa kalau belajar ke sana? Partai Komunis di sini. Di sini Partai Komunis masih ada. Komunis tidak laku dijual, ya, secara internasional. Tapi di sini masih indikasinya ada jelas. Yang tadi saya katakan, kekuatan bagaimana kekuatan membuat pelajaran tidak ada. Jadi Anda meyakini betul kekuatan untuk membangkitkan PKI masih ada di Indonesia? Saya masih ada, bahkan saya tahu data-data yang tidak saya bongkar di sini. Baik, saya tahu jangan cuma diisukan PKI bangkit lagi. Tadi Bapak kan sempat mengatakan ada gerakan, ada perkumpulan-perkumpulan PKI begitu. Bapak tahu mereka, kenapa nggak langsung ditangkap, Pak? Saya tanya, Richard Ciptani mengatakan aku bangga anak PKI, kan gitu. Kemudian pakai masuk parlemen. Ditangkap nggak? Tanya dulu sama polisi kenapa nggak ditangkap. Tetap MPR, Undang-Undang 97 masih mengatakan bahwa menggunakan media apapun juga. Dengan baju Pak Luarit kan media kan tuh. Pembentukan opini juga kan. Kok nggak ditangkap? Bahkan dilarang. Jelas. Dan Sekap yang mengatakan di video. Yep. Jadi dengan pertanyaan kenapa Pak Bapak Gatot sebagai Panglima waktu itu tahu ada PKI, kenapa tidak langsung ditangkap? Bukan kewajiban kami kan yang menangkap. Polisi yang menangkap kan maksudnya. Kenapa Bapak tidak memberikan informasi itu pada polisi? Informasi udah jelas dilarang kok. Jangan terlalu keras katanya. Maksudnya Pak? Baju itu kan bentuk sosialisasi, media sosialisasi kan itu. Oke, ya. Itu pun hanya dilepas saja diganti. Kan gitu. Itu pun terlalu keras dilarang katanya. Jangan tanya kepada saya dong. Tanya kepada pemerintah dong. Jadi Bapak merasa bahwa ada gerakan-gerakan PKI, tetapi selama ini pemerintah mendiamkan, aparat keamanan mendiamkan. Apa itu yang ingin Bapak sampaikan? Nah, buktinya kan ada. Buktinya ada, kita sudah bergerak. Menangkap buku-bukunya, menangkap kaos-kaosnya kan gitu. Tapi hanya sekedar melucuti kaos-kaosnya saja. Seharusnya dalam undang-undang itu kena pasal seharusnya. Oke. Sekali lagi saya ingin menanyakan, artinya di sini Bapak melihat pemerintah dan polisi tidak memiliki ketegasan untuk menangkap mereka yang terindikasi dalam gerakan PKI. Sudah ada upaya, tetapi langsung dicegah bahwa jangan terlalu. Dicegah oleh? Kan Mensekap pernah menyampaikan perintah presiden. Apa? Saya bisa diingatkan lagi, Pak? Bahwa TNI Polri jangan terlalu keras. TNI Polri jangan terlalu keras ya. Atas konteks? Atas konteks itu mengadakan rahasia-rahasia. Razia-razia? Iya, baju-baju ini, buku-buku dan sebagainya. Yang pernah. Kodim masih melakukan penangkapan. Banyak yang dapat. Tapi ya sekedar ngambil saja. Tidak dilakukan apa-apa. Saya tidak terlalu ingat bahwa Mensekap pernah menyampaikan. Banyak di viral itu aja. Supaya tidak jangan mudah-mudahan terlalu keras. redaksi dapat bisa menayangkan di TV jangan ini. terlalu keras untuk melakukan penindakan terhadap razia buku-buku yang terkait dengan paham PKI begitu. Oke. Itu Presiden secara tegas, secara jelas menyampaikan kepada Panglima TNI, kepada Kapolri untuk segera menertibkan aparaturnya, tidak melakukan sweeping. Zaman demokrasi tidak ada lah sweeping-sweeping seperti itu. Bentuknya yang kita pengen tahu apakah itu termasuk yang lagi kinyir-kinyir atau Palu Arit. Banyak sekali pernyataan-pernyataan Bapak yang menurut saya berani dan bisa sangat insinuatif karena Bapak mengatakan itu pekerjaan PKI. Tidakkah Bapak akan berhenti atau tetap mengatakan hal-hal seperti ini yang punya implikasi fatal? Tentu saya akan berhenti. Kapan saya berhenti? Apabila tembakan salvo di telinga saya sudah tidak mendengarnya lagi. Jadi kalau di TNI, Rosi, di TNI, kalau orang meninggal, itu ada upacara pemakaman. Pada saat jenazah akan diturunkan ke liang lahat, ada tembakan. Nah, apabila itu telinga saya tidak mendengar, pasti saya berhenti. Maka dari 2017 sampai 2020 saya diam saja. Tetapi saya merenung dan saya kaget
bahwa Allah memberikan semuanya limpahan kepada saya, luar biasa. Jabatan sudah paling tinggi, Panglima TNI, sudah punya anak, punya cucu. Tiba-tiba saya ingat bahwa saya 38 tahun yang lalu pernah bersumpah. Intinya begini, bersediakah saudara disumpah? Bersedia. Dengan cara apa? Dengan cara agama Islam di atas Al-Quran. Yang saat isinya adalah, demi Allah saya bersumpah akan selalu setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ternyata sumpah itu belum saya tunaikan sekarang ini. Seandainya bangsa ini aman, biasa-biasa saja, Pancasila tidak diubah-ubah, maka saya akan diam. Tetapi manakala ada RUU haluan ideologi negara yang akan berubah Pancasila menjadi Trisila bahkan Ekasila, maka saya harus kembali berjuang. Mengapa? Umur saya 60 tahun, sehingga kalau orang itu sudah mendekat-dekati maghrib, dosanya akeh saat bertabrak. Kalau saya tidak melaksanakan janji sumpah saya, aku yakin saya tepatnya di keranjang neraka. Maka saya harus bangkit untuk kelak di kemudian hari di padang mahsyar apabila saya ditanya, saya sudah berusaha untuk berjuang dan saya berjuang bersama-sama. Dan kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila, saya pikir sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Betul? Adalah kewajiban. Mengapa demikian? Bayangkan, 300 tahun lebih bangsa ini berjuang, mengorbankan tenaga, pikiran, keringat, darah, dan nyawa. Mereka begitu berjuang luhur tanpa minta apa-apa, hanya ingin anak cucunya bisa hidup merdeka, tidak hidup terhina dijajah. Inilah yang sama-sama harus kita selamatkan. Makanya kami, Kesatuan Aksi Menyelamatkan Indonesia, porosnya intinya ada gerakan moral. Karena politik kalau tidak bermoral akan sangat berbahaya. Terjadi politik transaksi karena tidak ada moral. Kemudian politik moral ada politik yang meluruskan cita-cita bangsa Indonesia. Itu politik moral. Kita sadar bahwa saya pada tahun 2014, 6 tahun yang lalu, bulan Maret, tanggal 10, di depan Sivitas Akademika Universitas Indonesia, saya mengatakan kalau saudara-saudara menjadi presiden bukan di negara Indonesia, kemudian dikasih tahu sama ahli-ahlinya bahwa saudara-saudara negara kita ini akan hancur, akan kelaparan, karena kita tidak akan ada krisis makanan, krisis energi, krisis air. Lalu apa yang saudara lakukan? Dan melihat Indonesia begitu luar biasa, energinya banyak, makanannya berlimpah, lautnya luas, airnya banyak. Apa yang saudara lakukan? Dengarkan. Mahasiswa mengatakan, saya akan membeli undang-undang. Loh kenapa di undang-undang? Supaya undang-undang berpihak kepada negara saya, undang-undang di Indonesia. Gimana caranya? Alah Pak Panglima, nggak usah pura-pura, waktu itu saya masih Pangkostrat. Kan DPR bisa dibeli, undang-undang bisa dibeli. Kan cuma satu komisi aja sedikit. Ini kata mahasiswa loh. Selanjutnya, saya akan mencari orang-orang yang punya pengaruh dan pintar. Saya akan bina agar mereka nanti akan menjadi pejabat-pejabat yang kita jadikan mereka, sehingga mereka menjadi boneka kita, boneka negara lain. Kemudian yang kuat di Indonesia itu adalah ABRI atau TNI dan Islam. Maka kita harus pecah-pecah itu. Kemudian kita kerdilkan. Jadikan Indonesia sebagai negara pasar. Kalau tidak percaya, tidak usah jauh-jauh. Ini sampai ini. Lihat di dalam tubuh saya, di dalam tubuh juga, entah jamnya, entah pulpennya, entah jilbabnya, entah kopiahnya, entah sendalnya, pasti ada buatan luar negeri. Jadikan negara pasar. Kemudian pemudanya dicekoi narkoba, dicekoi musik-musik, sehingga mereka
tidak belajar, tetapi kena narkoba. Sehingga generasinya pendidikan dihancurkan. Inilah sebagian yang mereka sampaikan, saya tidak sampaikan semuanya. Mengapa demikian? Karena negara kita itu negara yang luar biasa. Jadi kalau kita keliling dunia, 1/8-nya itu punya Indonesia. Buktinya gampang. Dari Papua sampai dengan Aceh ada 3 zona waktu. Padahal kita punya waktu sehari 24 kan? 24 dibagi 3, 8. Jadi 1/8 dunia itu adalah Indonesia. Bayangkan. Dan kita tidak pernah ada musim salju. Hanya 2 musim, hujan sama panas. Jadi semua tumbuhan sepanjang tahun bisa tumbuh. Anehnya, semua energi ada. Mulai dari timah sampai dengan emas ada. Semuanya ada sini. Tetapi kita kalah dengan negara yang gak punya apa-apa, Singapura. Kita kalah sama Thailand, Malaysia, yang sekecil, tapi kita luar biasa. Ini dinilai dari data internasional. Rakyat miskin kita masih banyak, yang penghasilannya nggak sampai 100.000, $5,5 per hari. Jadi nggak sampai 100.000. Ada yang salah. Kita hidup di tempat yang kaya, tetapi kita hanya sedikit. Kita lihat batu bara diekspor, nikel diekspor, semuanya diekspor. Tetapi sumbangannya ke negara cuma 1,5% paling maksimal. Bayangkan, sedikit sekali. Tapi yang mengelola banyak keuntungannya. Ini ada yang salah. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka kesatuan aksi, koalisi aksi menyelamatkan Indonesia memberikan saran-saran, menyatakan ini loh kerja yang kami tuntut seperti ini. Dan saya pun sudah mengingatkan pada tanggal 24 Oktober 2017 bahwa kita harus waspada tentang serangan biologis yang bisa melumpuhkan suatu negara, serangan biologi yang menghancurkan suatu negara, menambahkan suatu negara, dan bisa menjadi epidemi. Saya tidak mengatakan yang saya sampaikan benar, tetapi itu kejadian sekarang ini. Makanya untuk itu kita harus bersatu. Kita harus bersatu. Sebagai mayoritas umat beragama Islam di sini, kita harus ingat, kita jangan mau dipecah-pecah. Sedikit saya ingatkan sejarah bahwa tahun 1880-an itu ada seorang ngarso dalam Kulon yang namanya Muhammad Darwis. Karena dia pintar, maka Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 menugaskan sekolah di Arab Saudi. Belajar di sana untuk membuat sekolahan di sini. Singkat, di sana bulan kemudian datanglah rombongan Kiai Hasyim Asy'ari, kemudian Kiai Haji Munawir dari Krepek, kemudian juga Kiai Haji Ahmad Badawi dari Kaliwungu, kemudian Kiai Haji Damiati dari Lemas, kemudian Kiai Haji As'ad dari Makassar. Mereka bertemu di sana, sama-sama orang pemuda Indonesia yang cerdas, habis Quran, bicara. Kok di sini semua orang hidupnya sama semuanya, nggak dibeda-bedakan. Tapi kita kok di Indonesia dibeda-bedakan karena kita terjajah, nggak dianggap sebagai manusia kita di negara kita. Maka kita harus berjuang. Nah kebetulan Muhammad Darwis ini menyampaikan, saya mendapat tugas untuk belajar sini, untuk ngajar. Karena perjuangan 350 tahun tidak punya hasil karena bersifat kedaerahan dan tidak pakai intelektual. Maka perjuangan harus dilanjai intelektual atau kepandaian. Maka Muhammad Darwis pulang, lapor kepada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7. Di situ ditugaskan, kamu belajar dulu setelah di kolonial. Dia ngajar di kolonial. Setelah kembali, Darwis, kamu sekarang membuat sekolah-sekolah di Kabupaten, menyebar luas. Kita berhenti dulu sebentar, Pak.
setelah selesai dikasih tahu sama di Sultan Hamengkubuwono ke-7, namamu jangan Muhammad Darwis, karena nama-nama bau-bau londo, diganti Muhammad Kiai Haji Muhammad Ahmad Dahlan. Nah, Kiai Ahmad Dahlan panggilannya. Nah, terus bikinlah sekolah 3 rumah, tiba-tiba nyebar sampai ke Nusantara. Nah, tidak lama kemudian kembalilah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, langsung diserahkan bahwa saya sudah mendidik, yang dididik itu sudah 14 tahun, jadi sudah siap berjuang. Lahirlah Nahdlatul Ulama. NU, tolong Pak Rahmat kalau salah di NU adalah organisasi perjuangan. NU adalah organisasi perjuangan. Jadi NU berdiri itu belum ada umat NU. Ya Muhammadiyah inilah yang menjadi umat NU. Yang berjuang ya orang Muhammadiyah dengan nama Nahdlatul Ulama. Buktinya pertama kali berjuang, yang perjuangan adalah melawan budaya Belanda. Latihan C itu. Latihan budaya bangsa. Kemudian menyatukan umat semuanya. Maka lahirlah Sumpah Pemuda. Berbangsa satu, berbahasa satu, bertanah air satu. Setelah itu baru dibuat divisi-divisi. Divisi-divisi perjuangan Islam. Macam-macam. Maka hanya perlu waktu 17 tahun bisa merdeka. Ini yang saya katakan bahwa perjuangan di Indonesia ini adalah tidak akan lepas. Semuanya berjuang, kalau nggak dipimpin ulama mana berani berjuang, mana berani berjihad. Maka buktinya begitu pertama kali Tentara Keamanan Rakyat ada, panglimanya adalah Jenderal Sudirman. Itu adalah guru dari Muhammadiyah. Kesini dipisah-pisah antara NU sama Muhammadiyah, nggak boleh, karena bukan mazhab. NU Muhammadiyah bukan mazhab. NU Muhammadiyah saya tanya coba, Muhammadiyah Sunni bukan? NU Sunni bukan? Sama-sama Sunni. Kenapa dipecah sedikit saja? Bahwa di dunia ini ada negara Syiah, Iran namanya. Ada Wahabi, Arab Saudi. Adakah negara Sunni? Tidak ada. Tapi yang terbesar di dunia, mayoritas umatnya adalah Sunni di Indonesia. Makanya dipecah-pecah, akan dihancurkan. Ini, jadi kejadian sekarang ini ada pengaruh-pengaruh dari luar juga. Maka karena kita besar, kita diperebutkan oleh negara lain, tidak ada alternatif lain, kita harus bersatu kita sama-sama. Cerita masih panjang, tetapi karena waktunya terbatas, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya bangga bisa berada di sini bersama-sama, dan tidak ada kata lain, selamat berjuang. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, memberi kekuatan iman maupun batin kita untuk bersama-sama berjuang hanya untuk negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat-sangat kita cintai bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.